Selamat siang pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Kak Vali Velma, yang akan membawakan berita terbaru dan teraktual, 17 Oktober 2022. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mempersiapkan pekerjaan, atau bahkan orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran sering menjadi masalah ekonomi, dan pengangguran merupakan salah satu masalah sosial yang penting di Indonesia karena bisa mengurangi produktivitas dan pendapatan masyarakat serta dapat menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa jumlah pengangguran pada Februari 2022 mencapai 5,83% dari total jumlah penduduk usia kerja sejumlah 208,54 juta orang. Gara-gara COVID-19 juga membuat jumlah orang menganggur di Indonesia kian bertambah. Jadi, apa sih sebenarnya alasan sosial yang membuat mereka memiliki pola pikir seperti itu? Akan saya lanjutkan ke Regina Cahya. Ya, saya Regina Cahya Maharani di sini akan membahas apa sih sebenarnya alasan sosial yang membuat mereka, para pengangguran, memiliki pola pikir seperti itu. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang menginginkan kehidupan santai tanpa harus berusaha keras. Apalagi ketika kondisi memang memungkinkan bagi manusia tersebut untuk bertindak malas seperti sekarang. Konflik internal setiap individu seperti ini semakin menular dengan mudahnya akses media sosial. Banyak orang mencari pembenaran atas tindakan mereka sebagai pengangguran dan tidak berguna melalui media sosial. Sehingga sekarang tidak mengherankan ketika jumlahnya menjadi semakin besar dan banyak. Saya di sini akan melakukan wawancara terhadap Bapak Sulaiman dan Bapak Yanto terkait kehidupannya sebagai pengangguran. Baik pemirsa, di sini saya sedang berada di rumah Bapak Sulaiman. Lalu siapa yang masuk? Di sini saya sedang berada bersama Bapak Yanto dan Bapak Sulaiman. Silakan beri tepuk tangan meriah kepada mereka berdua pengangguran yang sedang menonton bola sambil merokok dan mengopi. Beri salam, Pak. Halo, semuanya. Saya Pak Sulaiman. Halo, saya Bapak Yanto. Baik, Bapak berkenan untuk saya berikan beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, Pak. Sudah berapa lama Bapak Yanto dan Bapak Sulaiman ini menjadi pengangguran? Ya, kalau saya awalnya dulu punya perusahaan, tapi karena pandemik ya Bu ya, ya jadi bangkrut. Nganggur ada kali 2 tahun. 2 tahun. Kalau Bapak Yanto sendiri, kira-kira sudah berapa lama nih Bapak menjadi pengangguran? Saya belum saya baru lulus. Nah, terus saya udah ngelamar di PT ini, PT itulah, kagak ada yang mau nerima saya. Nyari lah. Masih nyari-nyari, iya. Pak Yanto dan Bapak Sulaiman ini lulusan apa nih, Pak? Nah, lulusan S1. Oh, di universitas mana tuh, Pak? Itu tuh yang ke Kali, Bayangkara. Bayangkara. Oh, Iya. Pak Sulaiman sendiri lulusan apa nih, Pak? Jadi saya sebenarnya kalau lulus beneran SD doang. Oh, yang punya ijazahnya itu ijazah SD. Iya, tapi saya dapetin paket. Sekarang Bapak kan berdua nganggur ya, Pak, istilahnya. Nggak ada pekerjaan ya kan. Karena nih Pak, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang dimana kita tahu kan kebutuhan hidup ini sangatlah banyak gitu kan. Istri saya ada kecil-kecilan. Ya udah saya bantu-bantu biasanya. Ya barang-barang dagangannya. Ya sisanya saya di rumah. Baik, Pak. Kalau Bapak Yanto sendiri gimana tuh, Pak? Untuk Kalau saya mah jualan kopi gitu di jalan. Oh, Starling gitu ya? Ya, Punya istri atau gimana, Pak? Ya kalau saya alhamdulillah udah berkeluarga, satu anak 2. Bapak Yantonya sendiri gimana, Pak? waduh, cewek Masih- aja nggak punya apalagi istri Masih sendiri. ibu. Jadi ada rencana untuk kapan nggak nih? Kira-kira kapan cari pekerjaan lagi gitu? Ya dibilang saya mah udah tua gitu kan. Udah tua umur 40-an. Nggak tahu deh perusahaan mana yang nerima. Aduh, jangan nangis Bu. Pak, Iya tapi saya kalau saya mah lagi pengen nyantai-nyantai aja lah. Selesai kuliah, jadi juga saya nyari gak ada yang terima. Jadi masih belum tahu nih, Pak, kapan mau Iya. apply. Lalu nih, jika ada kesempatan Anda untuk mau kerja nih, kira-kira Bapak sendiri mau kerja di bidang apa nih, Pak? Saya sih sebenarnya pengen di perkantoran lah ya. Apalagi saya S1 loh. ya perusahaan saya sih hidup lagi ya, tapi karena pandemik juga hilang dah tuh 20 karyawan. Saya modal udah nggak punya. Gaji yang Bapak inginkan kalau bisa kerja lagi di perusahaan yang Bapak pengennya tuh gajinya berapa nih, Pak? Paling ya 5 juta lah UMR gitu kan. Oh, itu udah cukup ya, Pak? Iya. Gampang. Kalau saya mah buat kawin sekalian ngumpulin ya 10-an lah 2 digit lah ya, 2 digit. ya.
Ini pertanyaan terakhir sih ya, berapa gaji Anda sebelum menjadi pengangguran? Untuk Bapak sendiri yang misalnya CEO ya, kira-kira pemasukannya berapa tuh Pak? Kalau boleh tahu. Kalau dulu di perusahaan saya karena saya founder, ya ada 3 digit lah Bu. Oh, 3 digit. Sebulan. Wah. Nah, kalau Bapak yang pesannya belum kerja ya, jadi belum kerja. tahu baik-baik. Baik pemirsa, jadi sekian pertanyaan dan jawaban yang dapat kami berikan seputar kehidupan pengangguran di Desa Wisma Jaya ini. Sekian dari kami dan Bapak Yanto, Bapak Sulaiman. Terima kasih telah berkenan menjawab pertanyaan saya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Dadah. Baik pemirsa, sekian dari saya sebagai reporter Regina Maharani yang telah mewawancarai beberapa